Selanjutnya pementasan ke-35, Rafiq Al-Hakim bin Asmungi Compreng Subang, Farhan Hijazi bin Didi Rosadi Cihirup Ciawi Gebang Kuningan, Lutfil Hakim bin Absori Bugel Patrol Indramayu. Bismillahirrahmanirrahim. Agar suatu pembicaraan lebih menarik, kadang ucapan tersebut sengaja dibuat samar oleh si pembicara supaya dapat menimbulkan rasa penasaran pada si pendengar. Karena suatu yang didapat setelah rasa penasaran akan lebih berkesan daripada suatu yang secara langsung diterima. Maka dalam kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik ada yang namanya bab tamiz, yakni menjelaskan suatu yang samar. Sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Malik dalam baitnya, Ismun bi ma'na min mubinun nakira yungsobu tamizan bima qad fasara kashibrin ardon wa qafizin burra wa mana wa ini asalan wa tamra. Tamiz adalah isim nakiroh yang mengandung makna min serta berfungsi sebagai penjelas samaran lafaz sebelumnya. Limitasi mengandung makna min ini mengecualikan hal karena hal bermakna fi, sedangkan limitasi penjelas ini mengecualikan setiap lafaz yang mengandung makna min akan tetapi tidak sebagai penjelas seperti isimnya la nafi. Dan yang terakhir, limitasi kesamaran lafaz sebelumnya ini meliputi kesamaran dari sisi zat dan kesamaran dari sisi nisbat. Contoh kesamaran dari sisi zat yaitu seperti yang telah dicontohkan oleh Kennedy sendiri dalam baitnya kasyibrin nardon wa qafi zimburra wa manawaini asalan wa tamra. Untuk yang kedua yakni samar dari sisi nisbat, yakni alladzi yuzilul ibham anil ma'nal am baina tarfaiha, sesuatu yang menghilangkan samar dari mana yang universal dari dua sisinya. Seperti contoh lafaz toba Muhammadun nafsan, objek materialnya adalah lafaz nafsan. Lafaz tersebut merupakan isim nakiro yang menghilangkan mana yang samar dari nisbatnya lafaz Muhammad. Jadi dengan keberadaan tamiz ini kalam menjadi lebih spesifik dan lebih dipahami. Dan tamiz ini dinamakan dengan tamiz nisbat karena menjelaskan kesamaran makna yang universal dari sebuah nisbat. Contoh lain yakni wafajjarnal ardo uyuna. Lafaz tersebut merupakan objek materialnya adalah lafaz uyuna. Lafaz tersebut merupakan isim nakiro yang menjadi tamiz yang menjelaskan kesamaran makna universal dari sebuah nisbatnya al-ardo. Dengan keberadaan ini tamiz lebih jelas bahwa yang dimaksud adalah kami. Dan tamiz ini disebut dengan tamiz nisbat karena menjelaskan kesamaran makna yang universal dari sebuah nisbat. dari pemaparan singkat tadi bisa kita pahami bahwa tamiz secara umum terbagi menjadi dua, yakni tamiz zat dan tamiz nisbat. Contoh yang tadi dijelaskan merupakan contoh sederhana. Contoh lain dari tamiz zat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ajla min ba'dihi wa antum dzalimun. Dan ketika kami janjikan Nabi Musa 40 malam, kemudian kalian jadikan patung anak sapi sebagai sesembahan dan kalian semua menjadi zalim. Mahalul syahid adalah lafaz lailatan. Lafaz tersebut dinasobkan karena menjadi tamiz dari isim adad yaitu lafaz arba'ina. Tamiz ini disebut dengan tamiz zat, yakni tamiz yang menjelaskan esensi dari jumlah 40 yang telah disebutkan dalam ayat suci Al-Quran tersebut. Melalui ayat ini Allah ingin menceritakan kepada kita tentang kenakalan Bani Israel. Seperti yang telah dicatat oleh Imam Sya'rawi dalam tafsirnya, beliau mengatakan mereka yakni Bani Israel seakan-akan tidak mengambil pelajaran dari terbelahnya laut. Diceritakan suatu ketika Bani Israel bertemu dengan sekelompok orang yang sedang menyembah berhala. Kemudian mereka malah meminta kepada Nabi Musa untuk menjadikan untuk mereka sebuah berhala sebagaimana sekelompok orang yang mereka saksikan. Hikmahnya adalah ketika kita tidak memahami suatu persoalan agama, maka janganlah kita terlalu banyak meminta sesuatu yang tidak diceritakan oleh syariat. Bagi yang demikian maka nasibnya akan naas seperti Bani Israel.
Contoh lain dari tamyiz nisbat adalah firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sungguh Tuhanmu hanya Allah, tiada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Mahalu syahid lafad ilma. Lafad tersebut merupakan isim nakiro yang menjelaskan kesamaran penisbatan lafad wasi'ah pada lafad jalalah, yang mana tamyiz ini disebut dengan tamyiz nisbat karena menjelaskan kesamaran makna yang universal dari sebuah nisbat. Ayat ini merupakan sebuah penolakan dari apa yang diperbuat Musa Samiri, yakni orang yang pertama kali membuat patung anak sapi dan mengajak Bani Israel untuk menyembahnya. Kalimah innama adalah sebuah kalimah yang digunakan untuk menolak sebuah pengakuan yang berlawanan, sebagaimana dijelaskan Imam Asy'arawi. Semua ini Allah sampaikan kepada kita agar kita mengetahui dengan benar kalau patung anak sapi yang dibuat oleh Musa Samiri itu benar-benar Tuhan, maka hendaknya dia tahu dengan persoalan setiap orang yang menyembahnya. Ternyata patung itu hanyalah sebatas patung biasa yang tidak bisa apa-apa, dan ini menunjukkan bahwa patung itu sangat tidak pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan. Dari sini kita dapat memahami kalau Tuhan yang dibuat-buat itu batil, hanya sebatas patung yang tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Berarti orang yang mengajaknya pun yakni Musa Samiri merupakan orang yang tidak mengerti apa-apa. Setiap orang yang tidak mengerti apa-apa sangat tidak pantas jika kita jadikan dia sebagai teladan hidup. Karena bagaimana mungkin orang bodoh bisa jadi panutan? Intinya, dalam menemukan sebuah kebenaran tidak bisa hanya berdasarkan prediksi saja, melainkan membutuhkan pengetahuan. Karena Allah dalam ayat tadi menyampaikan tentang pengetahuan. Dan pengetahuan saja tidak cukup, melainkan membutuhkan wahyu. Karena banyak persoalan-persoalan yang tidak bisa dijangkau nalar, tapi itu semua bisa diketahui melalui wahyu. Oleh karena itu, ulama berkata, barang siapa menyendiri dengan pendapatnya pasti hina, dan barang siapa merasa cukup dengan akalnya pasti tersesat. Terima kasih.